Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan itu adalah ucapan yang mulia, ucapan yang agung, ucapan yang selalu kita baca dalam keseharian kita. Ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini kita baca dalam 5 kali sehari semalam, 17 kali kita baca, karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Salam dan taslim senantiasa kita peruntutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan menuntungnya masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala." Dia akan menuntun kita melewati tiang siratal mustaqim kepada umat yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat Israel datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan mencabut rohnya seperti saya cabut rohnya para nabi dan rasul." Malaikat Israfil datang kepada Rasulullah yang peniup trompet yang sampai sekarang menunggu perintah dari Allah. Trompetnya sudah ada di mulutnya. Kapan dia coba meniup trompet itu, maka dunia ini akan kiamat. Apa jaminan malaikat Israfil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja umatmu ya Rasulullah bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah mengampuni dosa hambanya. Yang keempat, malaikat Atib datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan memberikan jaminan di padang mahsyar, akan memberikan minuman dan makanan. Ketika kita minum tidak akan pernah haus, dan ketika kita makan makanannya tidak akan pernah lapar." Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah konsep intak di dalam Al-Quran. Berbicara tentang iman dan takwa, berbicara tentang keyakinan, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang lahir di atas permukaan bumi ini
semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lahir di atas permukaan bumi ini sebelum dia mengaku dirinya Allah sebagai Tuhannya. Ketika kita masih berada di alam arwah, sebelum ditiupkan masuk ke dalam roh kita, dalam jasad kita, Allah bertanya dulu kepada roh itu. Dan roh itu tidak ada jenis kelaminnya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nanti ditiupkan masuk ke dalam jasad itu, baru itu ada jenis kelaminnya. Apa yang ditanyakan Allah kepada ruh? Sama pertanyaannya ruhnya Nabi Adam dengan ruh kita. Alastu bi rabbikun, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, roh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Persaksian inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Rezeki manusia tidak tahu. Jadi amal, rezeki kita tidak tahu. Kapan kita wafat? Nabi sendiri kekasihnya Allah tidak tahu kapan dia wafat. Lantas berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Kalau ikut sama Nabi 63 tahun. Yang berapa umur kita diberikan standar kepada kita? Bukan 63 tahun, bukan 100 hari, bukan 40 hari, bukan 7 hari, bukan 1 hari. Lantas berapa jam umur yang Allah berikan kepada kita? Umur yang Allah berikan kepada kita, kita hanya berputar di angka 12. 12 siang, 12 malam. Dari mana lahirnya itu angka 12? 12 bulan, 121. Mana itu 121? Itu lahir dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita sering baca la ilaha illallah, tapi tidak pernah berhitung berapa huruf itu la ilaha illallah, berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah. Kenapa ini yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, dijamin dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa diperiksa. Alam manusia yang mampu mengucapkan di akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah namanya zikir lahir dan batin. Mana zikirnya lahiriah kita? La ilaha illallah. Mana jasadiah kita? Jadi batinnya adalah la ilaha illallah, lahiriahnya adalah Muhammad dan Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammad dan Rasulullah? 12 huruf. 2 kali 12, 24. 12 siang, 12 malam. Kita hanya berputar di angka 12. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Maka untuk bisa selamat di dunia wal akhirah, bisa selamat siang dan malam, jangan pernah lepas dalam diri kita la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kapan kita ucapkan? Di mana saja kita ucapkan. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika keluar rumah, di atas mobil, di atas pesawat, di atas laut. Jangan pernah lupa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar iman. Maka yang dipanggil salat, puasa, zakat, haji bukan orang Islam, selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana cara bisa kita mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Maka ada aturan mainnya. Sebelum tidur kita dituntun melalui hadis Rasulullah, melalui istrinya Rasulullah yang bernama Siti Aisyah. Apa zikir yang dibaca menghadapi mati? Namanya mati subra, mati kecil, itulah tidur. Kita disunahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas 3 kali.
Yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, menghajikan diri kita. Dan yang keempat adalah akhiri tidur kita dengan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Apalagi ditambahkan setelah itu baca la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Siapa yang membaca zikir ini sebelum dia tidur, dia dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak bangun dari tidur, alhamdulillah kita sudah dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum kita bangun dari tidur, bangun dari kematian, bagaimana cara bangunnya? Jangan bangun samping, jangan bangun kiri, tapi gambarkan diri kita bangun dari kubur. Ketika kita dibangunkan dari kubur, kita menghadap ke aras, menghadap ke langit. Dan ketika sebelum kita bangun, jangan bangun sebelum zikir ini kita baca. Apa zikir yang dibaca ketika kita mau bangun tidur? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata zikir ini adalah zikir yang dibaca, zikirnya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa lagi yang disuruhkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah faghfirli. Siapa yang membaca sebelum dia bangun dari tidurnya, maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu baru gosip lagi, bikin lagi dosa. Maka jangan pernah berhenti kita mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Ghafur. Sebelum sampai roh di kerongkongan kita, Allah masih memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Di bulan suci Ramadan ini kita sudah berada pada malam maghfirah, malam ke-11 sampai malam ke-20 Ramadan. Allah dibukakan pintu-pintu maghfirah, pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini mulai dari malam 11 sampai malam ke-20 Ramadan itu malam maghfirah, malam pengampunan. Siapa saja hamba Allah yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan hapus dosa-dosanya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah panggilan Allah. Jadi ajal manusia tidak ada manusia yang tahu. Rezeki manusia tidak tahu. Olehnya itu karena kita tidak tahu, kita harus minta kepada pemilik yang mengetahui kematian dan pemilik rezeki. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita meminta rezeki Allah Subhanahu wa taala? Itulah zikir tadi yang banyak kita baca. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Siapa yang selalu membaca zikir ini akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dimudahkan menghadapi sakaratul maut, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini terdapat kalau kita naik tanah suci. Zikir ini tertulis di pintunya Ka'bah. Zikir ini tertulis di masjidnya Rasulullah di depan, di samping mimbarnya Rasulullah. Zikir ini tertulis di makamnya Rasulullah. Kenapa zikir ini ditulis di situ? Berarti ini mempunyai manfaat. Coba kita buka internet, buka Google, apa manfaat fadilah dari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Apalagi jaminannya orang yang selalu baca ini tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum dia melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau lihat wajah aslinya Rasulullah sebelum tidur, dibaca zikir ini, niatkan, ya Allah jangan cabut roh saya sebelum saya melihat wajah aslinya kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dengan landasan iman kita salat, dengan landasan iman kita puasa, dengan landasan iman kita mengeluarkan zakat, dengan landasan iman kita naik haji bagian mampu. Maka semua landasannya adalah iman. Yang dipanggil untuk berpuasa
iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah melaksanakan puasa, maka raih predikat tertinggi adalah tattaqun. Yang dipanggil juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bukan ya ayyuhal Islam, hai orang Islam. Tidak ada panggilan orang Islam bertaubat. Yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat kepadanya. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama. Dan yang ketiga, menutupi kesalahan dosa yang kita lakukan dengan bermuamalah. Dan yang keempat adalah mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ketika kita pernah melakukan dosa, jangan pernah sampaikan kepada siapa saja, termasuk istri kita, termasuk orang tua, termasuk teman dekat kita. Karena yang menutupi kesalahan dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menutupi kesalahan dosa kita Allah. Kenapa kita mau buka aib kita sendiri? Terkadang orang bertengkar dengan suaminya, dia tulis di statusnya, orang tahu baca, padahal Allah yang menutupi kesalahan kita. Kenapa kita mau buka aib kita? Kita kembalinya harus mohon ampun kepada Allah. Itulah yang diminta oleh Allah. Allah Maha Ghafur. Jangan curhat sama SMS, jangan curhat sama FB-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Dan terakhir, ketika kita sujud terakhir, doa yang paling makbul adalah ketika sujud. Kenapa sujud? Karena inilah yang tidak bisa diganggu oleh iblis, karena iblis tidak mau sujud. Apa yang pertama ketika kita selesai membaca subhana rabbiya'la wa bihamdi, yang pertama kita minta adalah, ya Allah berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, bukan uang. Biar banyak uang, tak kalau kita sakit tidak ada guna-gunanya itu, ambil dokter. Maka pertama diminta adalah berikan kami sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah, cukupkan. Mau kasih sekolah anak ada uang, selalu diminta dalam sujud terakhir kita. Yang ketiga, matikan saya dalam husnul khatimah, dalam mati kebaikan, dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan zikir atau sementara mengaji, sementara sholat, malakal maut datang mencabut roh kita. Itulah selalu kita minta. Insya Allah kita tidak akan dicabut dalam keadaan tidak melakukan ibadah, tapi kita akan didatangi malakal maut ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah tujuan hidup kita. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam berserah diri kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah salat, kenapa? Tidak pernah lapor kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan siap. Siapnya bagaimana? Adalah siap dalam akhir hidup kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.